Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan sehat selalu. Berjumpa lagi bersama saya dalam MK Matematika Optimasi. Kali ini kita akan mempelajari atau membahas tentang cara menentukan nilai optimum pada kasus minimasi menggunakan metode 2 fase ya. Kemarin kita sudah membahas tentang metode simplex. Ini pun sebagian dari metode simplex tapi menggunakan metode 2 fase. Baik, kita awali apa itu metode 2 fase. Jadi metode 2 fase itu memang terdiri dari dua tahap ya, atau 2 fase. Fase yang pertama tujuannya ialah meminimalkan variabel artifisial. Jumlahnya tergantung pada kendala program linear untuk mendapatkan solusi dasar visible. Lalu selanjutnya untuk fase kedua yaitu meminimalkan fungsi tujuan di awal yang dapat dari solusi dasar visible pada fase pertama. Jadi ini lanjutannya fase kedua ya. Nah, di bawah ini ialah manfaat metode 2 fase. Yang pertama ialah tidak perlunya ada asumsi yang jelas seperti redundan ya atau berlebih, tidak konsisten atau tidak dapat dipecahkan dalam bentuk bilangan non negatif. Jadi ini bisa menggunakan metode 2 fase. Selanjutnya yang kedua ialah memudahkan penentuan solusi dasar visible pada awal fase pertama ya. Dan yang ketiga yaitu jika terdapat solusi dasar yang didapatkan pada fase akhir ya, fase 1 dapat digunakan sebagai solusi awal pada fase 2 ya. Jadi solusi yang pertama ini, yang akhir ini akan digunakan pada solusi awal pada fase yang kedua atau tahap yang kedua itu ya. Seperti itu. Selanjutnya karena memang metode 2 fase ini bagian dari metode simplex sendiri, maka menggunakan algoritma sama ya, seperti itu. Untuk fase 1 sendiri, langkah pertama yaitu jika semua kendala dalam masalah PL program linear yang diberikan bertipe kurang dari atau sama dengan ya, ini maka tahap 2 dapat langsung digunakan untuk memecahkan masalah. Jadi kalau tandanya semua kurang dari sama dengan, maka ini tahap 2 dapat langsung digunakan untuk memecahkan masalah. Tapi jika bertipe kurang dari sama dengan lebih dari jumlah surplus dan artifisial yang diperlukan, variabel ditambahkan untuk mengubah kendala menjadi sama dengan, seperti metode simplex yang kemarin ya. Lalu pada tahap pertama, jika masalah PL program linear yang diberikan adalah minimasi, maka ubahlah menjadi jenis maksimasi dengan metode biasa ya. Kemarin sudah kita pelajari di metode simplex. Dan untuk langkah yang kedua, tetapkan koefisien 0 untuk masing-masing variabel keputusan XJ dan untuk variabel surplus ya, dan menetapkan min 1 koefisien untuk masing-masing variabel artifisial. Nah, ini jadi untuk koefisiennya ditetapkan 0 ya untuk masing-masing variabel keputusan XJ-nya. Jadi tidak ada untuk XJ, jadi 0 ya koefisiennya. Nah, ini untuk Z max ya dikalikan dengan min 1 artifisialnya ya, itu untuk sejauh dengan M, sedangkan ini adalah untuk kendalanya ya. Jadi ini sejauh M ya, sedangkan untuk J-nya ini sejauh dengan N ya artifisialnya. Jadi, nah untuk langkah ketiga ini bisa kita terapkan algoritma simplex untuk menyelesaikan masalah program linear ya, yang dimana ada 3 kasus yang berikut mungkin muncul ya. Yang pertama di sini kasus jika max Z bintangnya sama dengan 0 ya, dan setidaknya ada satu variabel artifisial dalam basis dengan nilai positif. Nah, ini berarti bahwa tidak ada solusi yang visible untuk masalah PL asli. Jadi ini sudah bisa ditentukan di awal ya.
Jika Z-nya sama dengan 0, Z bintangnya, ya ini berarti bahwa tidak ada solusi yang visible. Sedangkan untuk kasus yang kedua, jika max Z bintangnya sama dengan 0 dan tidak ada variabel artifisial di basis, ini berarti hanya variabel keputusan XJ ada di basis dan karenanya lanjut ke fase 2. Jadi kalau sudah tidak ada lagi, ya sudah 0 di basisnya, maka bisa dilanjutkan ke fase 2 untuk mendapatkan solusi dasar visible optimal pada masalah program linear asli. Sedangkan untuk yang ketiga, jika max Z bintangnya dan setidaknya satu variabel artifisial ada dalam basis dengan nilai 0, ini berarti bahwa solusi layak untuk masalah program linear bantu juga merupakan solusi layak untuk PL asli, ya. Nah, untuk sampai pada solusi dasar yang visible, lanjutkan langsung ke fase 2 atau yang lain menghilangkan variabel dasar artifisial dan kemudian melanjutkan ke fase yang kedua. Nah, setelah variabel artifisial meninggalkan basis atau sudah tidak ada lagi ada variabel artifisial, ini dapat dihapus dari tabel simplex, ya. Oke, variabel artifisial ini ya tidak akan masuk kembali menjadi basis, ya. Seperti itu. Jadi kalau sudah hilang tidak dihitung lagi basisnya, seperti itu. Jadi untuk lebih jelasnya untuk fase 2 dulu, ya. Fase 2 ini untuk metode 2 fase yang kedua, tetapkan koefisien aktual untuk variabel dalam fungsi tujuan yang muncul pada nilai 0 di basis pada akhir fase pertama. Jadi untuk akhir basis fase pertama ini bisa digunakan kembali untuk tahap yang kedua, ya. Jadi fase yang kedua bisa dimulai setelah variabel artifisial mempunyai koefisien 0 atau ada kondisi lain yang mengharuskan berhenti. Jadi setelah variabel artifisialnya 0, maka fase 2 ini bisa dimulai. Seperti itu, ya, kurang lebih. Nah, tabel simplex pada fase kedua sudah tidak mengandung variabel artifisial lagi. Jadi sudah tidak kita terapkan lagi variabel artifisial karena nanti digantikan oleh X1 atau X2 seperti itu, ya. Nah, tabel simplex terakhir pada fase 1 ini menjadi tabel awal pada fase pertama, ya, tadi sudah dijelaskan. Nah, untuk lebih jelasnya mungkin langsung saja kita ke contoh soal atau kasus. Di sini sudah ada. Gunakan algoritma simplex 2 fase untuk menyelesaikan permasalahan program linear berikut ini. Di sini diketahui min Z sama dengan X1 plus X2. Terus 2X1 plus X2 lebih dari sama dengan 4. Sedangkan fungsi yang kendala yang keduanya adalah X1 plus 7X2 lebih dari sama dengan 7. Untuk X-nya lebih dari 0, X1-nya, dan X2-nya lebih dari 0 juga, ya. Nah, untuk fase pertama atau langkah pertamanya, kita ubah dulu si Z min Z ini, ya. Si Z ini kita rubah menjadi min Z, ya, atau min Z maksimal seperti itu, ya. Karena memang ada hubungan di sini antara minimal dengan maksimalnya. Jika Z min, maka itu akan sama dengan Z min Z maksimal, ya, di sini. Ini menjadi Z max-nya adalah min X1 min X2. Yang tadinya X1 plus X2 ini menjadi min semua, ya. X1 dan X2-nya jadi min. Nah, selanjutnya untuk kendala yang pertama adalah 2X plus X2. Nanti kita tambahkan variabel slack-nya. Jadi min S1 ditambah dengan artifisial yang pertama sama dengan 4, ya. Kita tambahkan di sini. Selanjutnya untuk fungsi kendala yang kedua sama X1 plus 7X2 lalu dikurangkan dengan select variabel yang kedua ditambah dengan artifisial yang kedua sama dengan 7. Jadi ini tambahannya, ya. Dan untuk fungsi kendalanya menjadi seperti ini. Jadi
X1, X2, S1, S2, A1, A2 lebih dari sama dengan 0 semua ya. Tuh. Nah, untuk langkah 2, kita akan tetapkan koefisien 0 untuk masing-masing variabel XJ ya. Tadinya max Z bintangnya min A1 min A2. Ini fungsi kendalanya seperti ini, seperti tadi. Nah, ini sama seperti tadi ya, masih langkah keduanya. Nah, untuk langkah ketiga kita akan buat tabel. Untuk max Z bintang sama dengan min A1, min A2 ini untuk mencari nilai optimalnya. Seperti biasa, kita tuliskan dulu fungsi kendalanya yang tadi. Yang pertama adalah 2x1 plus x2 dikurangi s1 ditambah a1 sama dengan 4. Dan yang kedua, x1 plus 7x2 min s2 ditambah a2 sama dengan 7. Dan ini adalah variabelnya ya, lebih dari 0 semua. Langkah pertama kita akan buat tabel seperti ini. Di sini ada koefisien variabel dasar disebut CB, terus CJ-nya di sini. Variabel dasarnya, terus nilai variabel dasar di sini ya. Ini CJ-nya ini dari yang ini ya. Kita masukkan nilai-nilainya dulu. Koefisien dasarnya, koefisien dasar ini berasal dari ini nih. Berarti koefisiennya adalah di sini min 1, juga yang satunya adalah min 1 juga ya. Nah, untuk variabel dasarnya sendiri ini dari nilai batasan ini ya, kendala. Bisa masukkan 4. Ini CJ-nya dulu ya. CJ-nya ini 0, 0, 0, 0 karena memang yang ada adalah sini ya. A1 min 1 min 1 semua di sini. Nah, min 1 berasal dari max Z bintang ini, koefisiennya min 1, min 1. Sedangkan untuk yang lainnya di sini tidak ada, jadi 0, 0, 0, ini min 1, min 1 ya. Selanjutnya nilai variabel dasar. Nilai variabel dasar itu dari sini 4 dengan 7 kita masukkan. 4 yang pertama, yang kedua adalah 7. Sedangkan untuk yang di sini variabelnya kita masukkan koefisien masing-masing ya. Ini berarti 2 untuk yang pertama, 1, min 1, 0 karena S2-nya tidak ada ya di fungsi kendala yang pertama. A1-nya 1, A2-nya tidak ada di fungsi kendala yang pertama. Sedangkan untuk yang kedua, di sini bisa kita masukkan juga koefisiennya. Nah, setelah itu kita akan cari nilai Z bintangnya ya. Z bintangnya sendiri berasal dari sini ya. Ini min 1 kali 4, terus min 1 dikali 7, lalu kita jumlahkan sehingga menjadi Z bintangnya sama dengan min 11 ya. Min 1 kali 4, min 4 ditambah min 1 kali 7 ditambahkan min 7 ya, itu jadi min 11 ya. Selanjutnya untuk yang di bawah ZJ ini itu berasal dari min 1 juga dikalikan dengan variabel yang pertama sini lalu dijumlahkan ya. Nah, dengan yang ini min 1 kali 2 min 2 min 1 kali 1 min 1 lalu dijumlahkan menjadi min 3. Dan selanjutnya juga sama seperti itu ya. Dikalikan lalu dijumlahkan, dikalikan dengan koefisien variabel dasar ya, masing-masing dijumlahkan sehingga di sini mendapat min 8, yang ini menjadi 1, yang ini jadi 1, yang ini jadi min 1, sedangkan yang ini jadi min 1 ya. Tuh. Ya, bisa ya, ini min 1 dikali dengan min 2, terus min 1 dikalikan dengan 1, lalu dijumlahkan hasilnya min 3. Nah, untuk ini CZ dikurangi ZJ, ini berarti 0 kurangi min 3. Ini 0 di sini dikurangi dengan 3, hasilnya adalah 3 ya. Nah, selanjutnya juga sama, 0 kurangi min 8, hasilnya adalah 8. 0 dikurangi 1, hasilnya min 1. Selanjutnya 0 dikurangi 1, hasilnya min 1. Min 1 dikurangi dengan
min 1 ini sama dengan 0 ya. Min 1 dikurangi min 1 juga 0. Seperti itu. Nah, ini kita lihat di sini masih ada nilai yang positif. Jadi dikatakan belum optimal ya, karena memang di sini harus bernilai negatif semua atau 0 ya. Seperti itu. Maka kita akan lanjutkan ke iterasi yang kedua. Ya, yang tadi saya pindahkan di sini. Di sini fase yang pertama atau iterasi yang kedua itu menentukan kolom kunci seperti yang kemarin, baris kunci dan nilai kunci atau pipet ya. Sini. Pertama kita akan nyari kolom kunci dulu, di mana kolom kunci adalah nilai dari yang terbesar di bawah ini ya. Di sini positif terbesarnya adalah 8, maka kita akan ambil X2 ya sebagai kolom kunci. Sedangkan untuk baris kunci itu kita harus cari dulu rasionya, di mana rasio itu dari 4 nilai variabel dasar dibagi dengan ini ya, baris kunci. Berarti 4 dibagi 1 sama dengan 1 di sini ya. Nah, 4 dibagi 1 dengan 4. Terus 7 dibagi dengan 7 hasilnya 1. Maksudnya ini yang 1. Nah, ini 1. Selanjutnya kita akan pilih nilai rasio yang terkecil di sini ya. Terkecil yaitu 1 kita pilih, maka ini sebagai baris kunci. Lalu kita dapatkan perpotongan antara kolom kunci dan baris kunci, pipetnya atau nilai kuncinya di sini 7 ya. Jadi 7 sebagai nilai kunci atau pipetnya ya. Nah, selanjutnya kita akan pindahkan sini menentukan variabel masuk dan variabel keluar seperti yang kemarin ada operasi baris dasar ya, untuk menghitung Z bintangnya ya. Nah, kita akan tukar nilai X2 ini ke A2 ya, sehingga nilainya itu menjadi X2 di sini ya. Jadi artifisialnya diganti dengan X2. Lalu ini berarti juga menjadi 0 koefisien variabel dasarnya ya. Tadinya min 1 menjadi 0. Nah, selanjutnya kita akan tutup artifisial yang kedua ini. Karena sudah tidak digunakan lagi, kita tutup. Ya, tidak digunakan lagi. Nah, selanjutnya kita akan mencari baris yang baru ya, baris kedua baru yang baru ya, baris 2 baru, R2 barunya. Dari mana baris 2 baru itu? Kita dapatkan dari ini 1 dibagi dengan kolom kuncinya ya. Itu 7 dibagi dengan 7. Hari ini 7 dulu, yang ini dulu 7 dibagi 7 hasilnya 1 ya. Di sini rumusnya sudah saya tuliskan sebenarnya. R2 baru itu sama dengan R2 lama dibagi dengan 7 ya, dengan pipetnya. Sehingga ini dapat 1, terus ini 1 dibagi 7 hasilnya 1/7. Terus ini 7 dibagi 7 sama dengan 1, 0 dibagi 7 0, min 1 dibagi 7 min 1/7, 0 dibagi 7 sama dengan ya 0 ya. Ini kita akan pindahkan ke baris yang kedua. Nah, sehingga ini akan berganti menjadi baris yang kedua ya, garis baru yang kedua. Nah, selanjutnya kita akan cari baris baru pertama ya, R1 baru. Ini R1 baru ini berasal dari R1 lama dikurangi dengan R2 baru. Jadi tinggal dikurangkan saja nih. Ya, di sini kurangi 2, 1 kurangi 1 ya. Nanti hasilnya ini setelah saya hitung ya, 1 kurangi 4 kurangi 1, R1 dikurangi R2 ya. 4 kurangi 1 3 di sini, 2 dikurangi min dikurangi 1/7, 13/7. Ini dapat 0. Terus yang ini min 1. Ini dari
0 dikurangi min 1/7 jadi plus 1/7, terus 1 dikurangi 0 dapat 1. Nah, baris nilai-nilai ini kita akan pindahkan ke baris yang pertama. Itu R1 baru ya. Jadi seperti itu. Seperti ini barisnya. Nah, selanjutnya kita akan hitung Z bintangnya dari sini ya. Min 3 kali min 1 kali 3 terus dijumlahkan dengan 0 kali 1, hasilnya adalah min 3 Z bintangnya. Setelah kita dapatkan Z bintang, maka kita akan menghitung ZJ-nya ya. Hasilnya adalah min 13/7 ya. Jadi min 1 dikalikan dengan ini dikurangkan dengan ini ya. Min 13/7. Ini kan 0 kali min 7 ya 0 semua di sini. Jadi cukup min 1 dikali dengan ini aja ya. Min 1 dikalikan dengan min 13/7 jadi min 13/7. Min 1 0 ya. Ini dapat 0. Kalau dikurangkan juga sama, hasilnya 0. Karena yang bawah ini dikalikan dengan 0 semua. Hasilnya 0. Tinggal kali-kalikan ini. Min 1 kali min 1, hasilnya 1 di sini ya. Dan selanjutnya seperti itu. Ini min 1/7. Yang ini adalah 1. Untuk yang bawah tinggal kurangkan saja. CZ-nya ya 0 dikurangi dengan min 13/7. Ini hasilnya nanti 13/7. Terus di sini 0, min 1, 1/7 dan 0 ya. Itu. Jadi CZ ini nilai 0, yang ini dikurangkan dengan yang ini ya. Ini dari sini. Nah, selanjutnya kita akan menentukan kolom kunci, baris kunci privat ya. Untuk yang kedua, karena memang di sini kita masih ada yang positif ya, gitu. Seperti biasa, kita akan cari nilai pipetnya untuk iterasi yang keduanya ya. Nilai pipetnya adalah nilai positif tertinggi. Berarti ini yang kita pilih ya. Nilai kolom kuncinya, nilai kolom kuncinya ini yang kita pilih karena memang positif terbesar. Nah, ini kita ambil. Selanjutnya baris kunci, tentunya kita harus tentukan rasionya dulu. Di mana rasio itu berasal dari variabel dasar, nilai variabel dasar dibagi dengan baris kunci kolom kunci ya, sehingga mendapatkan nilai di sini 21/13. Dan yang satu lagi adalah 1 dibagi 1/7, hasilnya adalah 7 ya. Nah, untuk pengambilan baris kunci adalah yang terkecil di sini ya. Kecil adalah ini. Ya, yang terkecil adalah baris yang pertama. Maka kita dapatkan ini adalah nilai pipetnya, perpotongan antara baris kunci dan kolom kunci, yaitu 13/7 ya. Jadi 13/7 sebagai nilai kuncinya atau pipetnya. Setelah kita dapatkan, kita gunakan kembali tabel yang tadi. Nah, kita gantikan X1 ke artifisial yang pertama, kita gantikan dengan X1. Sehingga nanti A1 ini berubah menjadi X1. Selanjutnya, untuk nilai min 1 ini juga digantikan oleh ini 0 ya. Jadi, koefisien variabel dasarnya menjadi 0. Nah, selanjutnya seperti biasa kita akan tutup dulu yang artifisial pertama karena sudah tidak digunakan lagi, diganti oleh X1, kita tutup, tidak digunakan lagi ya. Nah, kita akan cari R1 baru di sini, di mana R1 baru ini baris yang baru itu berasal dari R1 lama dibagi dengan nilai kuncinya atau pipet. Jadi sini nanti 3 dibagi dengan 13/7 atau nanti dikali dengan 7/13 ya, bisa dibalik seperti itu untuk mempermudah perhitungan ya, seperti itu. Nah, ini sudah saya kotret di sini
hasilnya untuk 3 nanti berubah menjadi 2 1/3. Terus 13/7 berubah menjadi 1. Karena dibagi 13/7, ini berubah jadi 0. Ini menjadi min 7/3. Terus ini 1/3 dan 1. Sebenarnya ini sudah digunakan ya. Itu. Nah, ini berubah semua menjadi baris 1 yang baru ya. Selanjutnya kita cari baris kedua yang barunya. Tuh R2 barunya berasal dari R2 lama dikurangi dengan 1/7. Ini 1/7 itu berlaku karena dia merupakan kolom kunci ya di sini. Dikurangi 1/7 dikali dengan R1 baru. R1 baru yang ini ya, yang tadi. Oke. Nah, tadi sudah dihitung, ini hasilnya. Yang satu berubah menjadi 10/13, 1/7 berubah jadi 0, 1 berubah jadi 1, min 1 berubah menjadi min 1, sedangkan yang 1/7 itu berubah menjadi min 2/13 ya. Seperti itu. Nah, setelah itu kita akan hitung Z bintangnya, yaitu menjadi Z 0 ya, Z bintangnya jadi 0. Dari mana? Ini karena 0 dikalikan dengan ini 0 ya. Ditambah dengan ini 0 dikalikan dengan 10/13 itu 0. Maka 0 tambah 0 hasilnya 0 ya. Jadi Z bintangnya sudah 0, ini berarti menandakan ini adalah akhir dari fase pertama. Seperti itu. Tapi sebelumnya kita hitung dulu CZ-nya. Di sini CZ itu berasal dari 0 kali 0. 1 ini ya. Dikurangkan dengan ini ya. 0. Nanti semua bakal 0 ya. Karena dikalikan dengan 0 semua pasti ke sini 0. Gitu. Maka ZJ-nya adalah 0 semua. Ini sudah bagus ya. Lalu yang CZ juga ini 0 semua. Karena ini dikurangkan ya 0 sama semua. Nah, ini sudah 0 semua. Dan artifisialnya sudah berubah, variabel dasarnya sudah berubah menjadi ini ya, variabel X1, X2. Maka ini kita bisa lanjut ke fase yang kedua ya. Nah, bisa dilanjut ke fase yang kedua. Nah, kalau di fase kedua kita ambil yang tadi ya. Karena elemen identitasnya berkorespondensi dengan variabel dasar, maka X1 dan X2 adalah variabel dasar. Balik lagi ke min Z-nya, min Z asli ya, VL asli, sama dengan X1 plus X2. Di sini ya. Karena X1 plus X2 punya variabel ini 1 ya, ini 1 ya. Kita ganti tadi yang 00 itu kita ganti dengan ini 1 ya. Nah, 1 ini maka koefisien dasar variabelnya pun akan berubah menjadi 1 ya. Nah, ini berubah menjadi 1. Begitu pula yang keduanya ini berubah juga menjadi 1 ya. Seperti itu. Nah, kita akan hitung. Untuk Z bintangnya langsung bisa dihitung. Karena memang ini adalah fase yang kedua ya. Bisa kita hitung langsung. Z bintangnya atau solusi optimalnya yaitu tinggal 1 dikalikan 21/3 tambah dengan 1 dikalikan 10/3. Nah, ini hasilnya adalah 31/13 gitu ya. Nah, untuk selanjutnya untuk Z-nya juga bisa berubah. Ini 1 dikali 1, nanti ditambahkan 1 kali 0, hasilnya adalah 1 di sini ya. Terus yang 0 yang kedua X2-nya ini berubah menjadi 1 juga ya. Nah, ini berubah menjadi min 6/13 dan ini berubah menjadi min 1/13. Sedangkan untuk CZ-nya ya tinggal dikurangkan saja. 1 kurangi 0, 1 sama dengan 0 ya. Ini tinggal dikurang-kurangkan saja dengan yang ini. Hasilnya 0, ini 6/13 dan yang satu lagi adalah 1/13. Nah, dilihat di sini X1, X2-nya ini sudah 0 ya berarti sudah optimal ketika
variabel kendalanya adalah 0 ya, itu sudah optimal. Maka untuk nilai optimalnya adalah Z bintang sendiri yang ini 31/13. Ini kalau misalkan ini belum 0 ya kita lanjutkan ya. Nah, ini karena sudah dapat, sudah optimal, maka Z bintangnya adalah 31/13. Nah, ini adalah nilai optimalnya. Oke, itu saja. Mungkin diulang-ulang, silahkan dipelajari kembali. Kalau kurang jelas, cari lagi sumber-sumber yang lainnya. Ya, karena ini kalian sudah mahasiswa ya. Tidak hanya bersumber dari satu sumber saja, bisa mencari sumber-sumber yang lainnya supaya lebih jelas seperti itu. Nah, untuk lebih mempertajam pemahaman, silahkan ini kalian kerjakan dengan langkah yang seperti tadi ya, menggunakan algoritma simplex 2 fase ya. Selesaikan ini. Z-min-nya sama dengan 4x1 plus x2 dengan fungsi kendalanya ini berikut ya. Oke, untuk kali ini kita cukupkan saja. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.